Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung tertensi psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga kalian cepat membaik, cepat pulih, dan diberi kesehatan, kebahagiaan, serta ketenangan teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video mengenai gangguan asam lambung anxiety psikosomatis disorder. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa juga subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video mengenai gangguan asam lambung anxiety psikosomatis disorder. Dan jangan lupa pastinya like dan komen, share kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Di sini saya bukan ahli medis, bukan ahli herbal, juga bukan ahli psikiater, teman-teman. Saya hanya saja ingin menemani kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung anxiety psikosomatis disorder, serta membagikan pengalaman saya ketika saya mengalami gangguan asam lambung anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Nah, dikarenakan sekarang itu adalah bulan Dzulhijjah, teman-teman, yang pastinya ada yang namanya Lebaran Idul Adha. Ketika Idul Adha, teman-teman, yaitu biasanya itu kan kurban. Ada yang kurban berupa kambing, ada yang kurban berupa sapi, teman-teman. Nah, ketika kalian bertanya, teman-teman, apakah boleh bagi penderita asam lambung anxiety psikosomatis disorder makan makanan seperti daging kambing ataupun daging sapi, teman-teman? Tentunya boleh, teman-teman. Tapi saya harap semoga kalian tetap baik-baik sih. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya bagi penderita asam lambung anxiety psikosomatis disorder itu nggak memantang makanan pun nggak apa-apa. Cuma kadang yang menjadikan asam lambung naik itu di pola pikir kita yang terlalu over. Kita bimbang mau makan, jangan-jangan ini asam lambungnya naik lah. Nanti ketika kita memaksakan makan, ya nanti akan naik beneran, teman-teman. Lah terus ketika dibikin opor, teman-teman, yang dimasak seperti ada santannya, ya alangkah baiknya sih jangan terlebih dahulu, teman-teman. Itu karena bagi penderita asam lambung itu mudah sekali reflux atau asam lambungnya naik, teman-teman. Jadi kalau kalian mau makan seperti daging kambing ataupun daging sapi, itu ya alangkah baiknya di sate aja, teman-teman, atau digoreng, jangan dicampurin santan. Tapi lebih abiknya atau lebih baiknya itu makan yang daging sapi aja, teman-teman, karena kandungan gasnya itu nggak terlalu besar. Tapi kalau makan daging kambing itu agak besar sih, teman-teman, gasnya. Maka yang nggak terbiasa makan daging, terutama daging kambing, itu biasanya baru pertama makan itu terjadi diare, teman-teman. Nah, nanti kalau kalian terlalu berlebihan makan daging kambingnya, nanti diare karena penderita asam lambung anxiety psikosomatis disorder itu pikirannya terlalu ngacau, teman-teman, terlalu kemana-mana. Lah, untuk menjaga pikiran yang terlalu kemana-mana atau pikiran ngacau itu, kalian harus menghindari itu. Jangan terlalu berlebihan, jangan kebanyakan makan daging kambing terlebih dahulu. Kalau masalah daging sapi sih bagus malah itu, karena gasnya itu nggak terlalu besar, teman-teman. Terus bagi penderita asam lambung anxiety psikosomatis disorder, pengalaman saya ketika mengalami gangguan asam lambung anxiety psikosomatis disorder, itu biasanya yang saya rasakan dulu itu rasa takut, rasa cemas, rasa was-was, rasa khawatir, dan rasa gundah gulana, teman-teman. Nah, terus ketika pikiran kita itu terlalu over sehingga memicu 5 tersebut, itu biasa menjadikan sensasi itu muncul, teman-teman. Jadi sensasi itu muncul disebabkan pola pikir kita yang terlalu over, teman-teman. Nah, ketika sensasi datang,
biasa bagi penderita asam lambung kertansieti psikosomatis disorder itu pikirannya jangan-jangan, pikirannya lagi takut pingsan, takut penyakit keras, takut penyakit yang membahayakan, dan ujung-ujungnya takut M. Lah, padahal ketika bagi penderita asam lambung kertansieti psikosomatis disorder dibawa ke dokter, periksa, terus kemudian di IKG, pengalaman saya teman-teman, ternyata hasilnya normal teman-teman, baik-baik saja teman-teman. Lah, kenapa kadang sesak di dada, rasa sakit di bagian kiri, rasa sakit di bagian kanan, bahkan tembus sampai ke pinggang, les-lesan, keringet dingin, semutan, kemudian piar-piaran, terus kepala geliyengan, terus kuping bunyi, berdenging, terus ada celekat-celekit, terus ngos-ngosan, gampang lelah, gampang capek. Itu disebabkan apa teman-teman? Disebabkan pola pikir kita yang terlalu over, yang terlalu berlebihan, sehingga sensasi yang saya sebutkan tadi muncul teman-teman. Tapi perlu kalian ketahui teman-teman, bahwa apapun sensasinya bagi penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder itu tidak berbahaya teman-teman, asal mau menjaga 3P, pola pikir, pola hidup, dan pola makannya teman-teman. Pola pikirnya kita harus dijaga, jangan terlalu over, jangan berlebihan, jangan memikir keras, jangan berpikir yang negatif, jangan dikait-kaitkan dengan penyakit kronis, jangan dikait-kaitkan dengan pingsan, jangan dikait-kaitkan dengan kematian teman-teman, karena itu tidak ada hubungannya, karena pola pikir kita yang terlalu over teman-teman. Terus pola makannya juga harus dijaga teman-teman, jangan makan yang berlebihan, jangan telat makan, tetap makan sekalipun itu sedikit tapi sering teman-teman. Itu untuk menghindari reflux ketika tidak terlalu banyak. Ketika telat makan juga itu akan memicu pada lambung kita memberikan respon bahwa harus diisi teman-teman. Maka bagi penderita asam lambung kertansieti psikosomatis disorder, sebaiknya itu makannya sering, tapi sedikit-sedikit, tapi sering teman-teman. Jangan terlalu banyak dan jangan telat. Juga makannya yang sekiranya dipantang terlebih dahulu. Kalau enggak dipantang, ya makan saja. Yang penting jangan memiliki rasa was-was, khawatir, dan sebagainya teman-teman. Kalau khawatir sama was-was menjadikan reflux. Akhirnya gasnya naik sampai ke kerongkongan, mau kerongkongannya ganjel sampai ke hidung teman-teman. Itu pengalaman saya. Terus pola hidupnya dianjurkan atau diharap jangan begadang terlebih dahulu teman-teman. Harus tidur 8 jam dalam satu malamnya. Terus juga selalu melakukan aktivitas olahraga seperti jalan-jalan pagi ataupun jalan-jalan sore. Melihat pemandangan, selalu melakukan aktivitas yang positif. Juga jalan-jalan saja. Terus juga berjemur setelah jalan-jalan pagi, ya minimal 15 menit teman-teman. Agar apa? Agar badan kita mendapatkan vitamin D langsung dari matahari yang Allah ciptakan teman-teman. Tetap semangat, jangan pernah berpikir negatif, selalu berpikirlah positif. Jangan pernah mengait-kaitkan asam lambung dengan penyakit kronis ataupun penyakit berat teman-teman. Dan yakinilah bahwa gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder bisa sembuh teman-teman. Yang penting intinya tetap semangat, menjaga 3P, dan lakukan metode-metodenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.